Assalamualaikum, halo pemirsa. Selamat datang di channel YouTube Unida Malang. Dalam program Bisa Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu kekinian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dalam bincang santai kali ini, kita akan membahas tentang standar keandalan bangunan tahan gempa. Bersama kami telah hadir narasumber yang cukup berkompeten. Beliau adalah Insinyur Arif Wahono, STMT. Beliau adalah dosen program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Wisnuwardana Malang. Selamat datang Pak Arif, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak Ul, sehat luar biasa. Tetap semangat Pak ya? Siap. Sehat selalu. Oke Pak Arif, dalam bincang santai kali ini sesuai dengan tema pembahasan kita di awal tadi tentang standar keandalan bangunan tahan gempa. Nah, ini kan kita bisa melihat beberapa kejadian alam kemarin yang terjadi di Kabupaten Malang. Ya. Jadi terutama di wilayah Kecamatan Ampel Gading. Ya. Jadi sempat bersama kita lihat ada di media sosial ataupun di internet dan yang lain juga cukup menggambarkan bagaimana kerugian yang dihasilkan dari bencana alam tersebut, terutama kejadian gempa yang ditimbulkan baik secara material maupun non material. Dan sempat saya dengar juga, saya baca-baca juga di media sosial juga bahwa Pak Arif kebetulan ada kegiatan ke sana, ada kegiatan ke Ampel Gading. Mungkin bisa diceritakan secara sekilas bagaimana kondisi pada saat itu Pak Arif. Monggo Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Ul atas pertanyaannya. Jadi alhamdulillah kami berkesempatan, saya berkesempatan untuk ke Wirotaman terutama. Wirotaman dari teman-teman Inkindo mengumpulkan donasi untuk satu Jawa Timur itu untuk dibagi-bagi di area-area tertentu. Nah kebetulan di Malang ini diarahkan ke daerah terdampak gempa, yaitu daerah Wirotaman. Memang di sana agak parah Pak. Jadi ada tempat ibadah yang rusak, ada sekolahan, terus bangunan penduduk itu rusaknya agak parah. Betul. Jadi kalau sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Pak Arif tadi, memang saya sendiri belum sempat melihat secara langsung ke sana. Jadi sangat membantu sekali apa yang disampaikan Pak Arif barusan. Jadi mungkin kita kembali ke ini Pak ya, ke pembahasan standar kelayakan bangunan tahan gempa. Jadi kalau kita lihat masyarakat awam, jadi dalam hal perencanaan ataupun dalam hal konstruksi bangunan rumah lah yang mungkin secara terdampak secara langsung ya Pak ya di lokasi bencana pada saat itu. Kira-kira bagaimana Pak? Jadi maksud saya adalah apa yang bisa dijadikan pondasi awal dalam artian dalam hal satu konstruksi bangunan minimal dia memiliki ketahanan terhadap aspek kegempaan. Jadi mungkin kalau secara awam, kalau saya bangun rumah ataupun kita secara umum, masyarakat umum bangun rumah mungkin akan seperti itu aja. Dalam artian kita bikin pondasi, entah itu secara konstruksi kita pakai material batu tanah atau batu kali ataupun dari batu bata merah biasanya masih sering kita jumpai seperti itu. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Arif minimal apa yang bisa kita penuhi prakonstruksi terutama untuk warga-warga ataupun masyarakat di pedesaan Pak Arif. Ya, Pak Ul. Jadi di sana memang kondisinya rata-rata penduduknya itu petani. Betul. Ada juga pedagang, ada juga peternak. Jadi untuk pengetahuan tentang teknis pembangunan gedung yang benar itu kurang Pak. Jadi kadang-kadang ada bangun rumah itu tidak ada kolomnya, ada yang bangun rumah pas di tanah uruk sehingga pondasinya hanya gantung seperti itu. Sehingga ketika terjadi gempa ya akibatnya sangat parah. Betul. Pak.
Jadi sebenarnya kalau kita mengacu pada satu teknis perencanaan ataupun prakonstruksi, kita akan sulitan untuk menerapkan itu pada masyarakat secara umum. Ya. Jadi mungkin ada solusi mungkin dari Pak Arief apa yang bisa dilakukan sebelum ataupun awal prakonstruksi kita sebelum kita mendirikan satu bangunan. Kalau dari pemerintah sebenarnya sudah menerapkan ada izin membangun atau IMB ya, izin mendirikan bangunan. Itu banyak diterapkan di daerah perkotaan, Pak. Perumahan-perumahan itu IMB. Itu dasarnya juga harus ada perencanaan yang jelas, ada gambarnya, bagaimana cara menghitungnya ketika bangunan sekarang sudah ada peraturan terbaru, jadi bangunan lantai 1 pun itu harus dipertimbangkan terhadap gempa. Betul. Itu apalagi bangunan lantai 2 dan seterusnya. Betul. Tuh. Jadi ya. solusinya kalau menurut saya kalau di daerah desa yang belum tersentuh itu Betul. mungkin dari pemerintah bisa membuat semacam pos-pos khusus untuk swadaya lah, swadaya yang bisa mendampingi pembangunan masyarakat, bisa nanti bekerjasama dengan akademisi, bisa dampingi dengan praktisi untuk mendampingi dalam membangun suatu bangunan yang standar. Betul. Saya setuju sekali sebenarnya dengan pendapat Pak Arief yang disampaikan. Mungkin yang bisa kita garis bawahi adalah pendampingan, Pak ya. Jadi sangat penting sekali sebenarnya untuk pendampingan, terutama kalau kita berangkat dari lingkungan akademisi, Pak ya. Jadi untuk penerapannya bisa lebih terakomodir, mungkin seperti itu ya Pak Arief. Jadi mungkin saya pernah membaca dalam satu tulisan ada yang dinamakan standar keandalan bangunan tahan gempa dan terkait dengan sertifikat layak fungsi bangunan. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa kita terapkan setelah mungkin dari kegiatan pendampingan tersebut kita sudah memiliki sertifikat layak fungsi ataupun penerapannya seperti apa kira-kira untuk bisa kita maksimalkan, terutama untuk permukiman masyarakat yang ada di pedesaan, mungkin seperti itu. Terima kasih Paul. Sebenarnya sudah diterapkan, cuma untuk bangunan perumahan subsidi, Pak. Perumahan subsidi ini sekarang diterapkan harus ada SLF atau sertifikat layak fungsi. Yang itu yang mengeluarkan adalah konsultan perencana. Betul. Ya, jadi ditinjau dari gambarnya, terus pelaksanaannya benar tidak sesuai dengan rencana. Pakai pondasinya pakai apa, batu gali atau pakai stros atau pakai footplat, terus kolomnya ada ndak, diameter besinya berapa, tulangannya berapa, terus sampai sanitasi sampai atapnya kita cek, baru nanti kita keluarkan namanya sertifikat layak fungsi. Berarti bisa disimpulkan juga bahwa sebenarnya poin-poin yang tadi disampaikan itu adalah termasuk dalam standar dari layak fungsi suatu bangunan. Betul. Yang sudah disampaikan tadi. Seumpama dalam kondisi ternyata masyarakat kita masih belum bisa memaksimalkan, kira-kira ada enggak alternatif yang lain? Seumpama di wilayah ataupun mungkin dengan topografi wilayah yang berbukit ataupun yang sedikit curam, karena kita banyak menjumpai permukiman yang berada di lokasi topografi seperti itu. Bagaimana Pak Arief? Iya, makanya perlu pendampingan itu Pak, sehingga nanti dari aspek tanahnya dikaji. Betul. Itu tanahnya berkontur apa enggak, tanahnya timbunan atau enggak, sehingga tidak serta-merta desain yang kita buat di daerah perkotaan itu layak untuk desa. Betul. Jadi penting pendampingan itu dulu, baru nanti dibuat semacam perencanaan sehingga nanti masyarakat di desa itu bisa membangun dengan murah, aman, layak dan sehat. Itu yang penting memang kalau kita mengacu pada SLF dalam artian untuk layak fungsi bangunan ya Pak Arief ya. Jadi mungkin yang paling urgent di sini adalah bagaimana cara pengurusan ataupun
induk asosiasi ataupun dari pemerintah daerah untuk pengurusan layak fungsi bangunan, mekanismenya pengurusannya seperti apa Pak Arief? Kalau dari pengalaman kami ya untuk daerah perkotaan, untuk perumahan-perumahan Betul? subsidi itu sebenarnya tidak ada masalah, tinggal ngajukan ke mana konsultan, ini kita butuh SLF, akhirnya dibantu, terus dijadikan satu persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh bank. Betul? Ketika dia mengajukan KPR, baru kita cek, kalau sudah sesuai kita tanda tangan, baru bisa diproses untuk KPR-nya. Berarti Kalau SLF untuk ini nggih, masuknya pada pemerintah daerah atau hanya sebatas rekomendasi yang menyatakan bahwa sebelum kita prakonstruksi kita sudah memenuhi gambar teknis yang standar ataupun seperti apa? jadi sebenarnya aturan ini aturan dari pusat Pak, sebenarnya itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Cuma kalau skala kecil itu SLS semacam developer. Kalau sudah di bangunan pemerintah, banyak sudah yang harus dibahas. Misalkan kemarin kita nangani di daerah Batu, itu juga butuh justifikasi semacam juga SLF. Itu ada gedung bangunan pemerintah yang ada penurunan, bangunan DPR kalau misalnya kita kemarin. Itu ada penurunan sehingga butuh kajian SLF. Ini bisa dipertahankan atau harus dihancurkan atau ada solusi yang lain. Nah, itu butuh bantuan dari konsultan untuk menganalisis yang untuk jadi rujukan sertifikat layak fungsi tadi. Layak fungsi. Okay. Jadi mungkin nantinya bisa dilibatkan di lingkungan akademisi juga Pak Arief ya? Betul. Untuk kegiatan pendampingan seperti itu ya? Betul, ya. Oke, jadi kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat umumnya, intinya terkait dengan bangunan layak gempa tersebut Pak Arief, kalau menurut Pak Arief sendiri? Baik Pak, sebenarnya kalau di bangunan di masyarakat pedesaan tidak harus yang kompleks ya, karena bangunannya rata-rata kan lantai satu lantai. Dan banyak kajian-kajian dari kementerian tentang ada yang namanya Ruspin atau rumah pracetak dan macam-macam, itu sebenarnya bisa dipakai teknisnya. Oke, jadi mungkin nanti semoga dengan pihak asosiasi yang dalam artian lingkup praktisi bisa bekerja sama dengan lingkungan di akademisi secara simultan untuk bisa menyampaikan apa yang tadi sudah Pak Arief sampaikan, terutama untuk keandalan bangunan tahan gempa yang diwujudkan dengan sertifikat layak fungsi ya Pak Arief ya. Ya. Tentunya nanti kita bisa melibatkan mungkin rekan-rekan dari lingkungan akademisi ya Pak Arief ya, terkait kegiatan tersebut. Mungkin Pak Arief ada nggak pesan yang bisa kita titipkan kepada masyarakat umum ataupun kepada pemangku kepentingan, terutama untuk pemerintah daerah? Jadi mungkin pesannya hanya satu, mungkin kita harus mau mendengarkan dari masyarakat, terus mau bekerja sama dengan semua instansi, baik akademisi, baik praktisi, kita pikul bareng-bareng, terus nanti solusinya juga kita pikirkan bareng-bareng, diantaranya tadi ada pendampingan, ada kebijakan yang lebih real dari pemerintah, semacam memang harus misalkan diterapkan IMB di pedesaan dengan biaya 0% misalkan. Ya. Kan, itu juga satu solusi. Jadi diperlukan ini ya, komunikasi lebih intens lagi antara pemerintah daerah dengan mungkin dengan beberapa induk asosiasi ataupun bisa dilibatkan juga di lingkungan akademisi juga kan tentunya Pak Arief, seperti itu ya. Cuma satu lagi poin yang penting sebenarnya, ketika kita mendesain suatu bangunan itu tanpa seorang arsitek atau seorang insinyur, itu sebenarnya value-nya itu lebih kecil daripada dengan pakai insinyur atau pakai arsitek. Sehingga ya tadi ketika ada kegagalan bangunan itu biayanya lebih mahal lagi daripada pakai seorang perencana. Betul. Itu, Pak. Jadi
diutamakan adalah bisa kita simpulkan adalah poin terhadap pertimbangan aspek kegempaan atau bencana. Ya. Jadi mungkin bisa berupa bencana alam yang kalau kita dalam teknik sipil pasti ada beberapa faktor analisa yang memperhitungkan beban gempa ya Pak Arif ya. Ya. Seperti itu kan Ya. biasanya. Jadi untuk struktur tetap ada perhitungan kegempaan. Ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi mungkin bisa saya simpulkan secara keseluruhan memang keterkaitan keandalan bangunan terutama untuk tahan gempa kita bisa mensinkronkan dengan sertifikat layak fungsi bangunan. Betul. Mungkin nanti kegiatannya karena ini yang terdampak di wilayah masyarakat pedesaan, nantinya pasti ada kegiatan pendampingan. Ya. Entah itu pendampingan dari lingkungan praktisi ataupun dari akademisi. Betul. Demikian bincang santai kita kali ini, semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemirsa channel YouTube Unida Malang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih Pak Arif Wahono sudah menyempatkan bisa hadir di tengah-tengah acara bincang santai kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.